Halo semua, di sini saya dan kelompok saya akan mencoba menjelaskan tentang jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri atas yang pertama, jaringan epitel, yang kedua, jaringan ikat, yang ketiga, jaringan otot, dan yang keempat, jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam satu tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Berdasarkan letaknya, jaringan epitel dibagi menjadi yang pertama epidermis, yang kedua endotelium, dan ketiga mesotelium. Ciri-ciri khusus jaringan epitel. Satu, sel-selnya tersusun rapat. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah namun mengandung saraf. Dan ketiga, kemampuan regenerasinya tinggi. Fungsi jaringan epitel. Secara umum, jaringan epitel berfungsi untuk proteksi, adsorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terdiri atas satu, epitel pipis lapis, kedua, epitel pipih berlapis, ketiga, epitel kubus lapis, keempat, epitel kubus berlapis, kelima, epitel silinder serapis, yang keenam, epitel silinder berlapis, dan yang ketujuh, epitel transisional. Epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis sangat tipis, permeabel, dan transposer dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contohnya yaitu epitel alveolus dan kapiler. Epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis berfungsi sebagai pelindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya yaitu epitel kulit, mulut, dan vagina. Epitel kubus selapis. Epitel kubus lapis berperan utama dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya yaitu epitel saluran kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, dan melindungi dari gesekan. Contohnya yaitu epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan kulit. Epitel silindris selapis.
Epitel silindris selapis berperan utama dalam sekresi dan absorpsi dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Contohnya, epitel lambung, usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis berperan utama dalam sekresi dan perlindungan. Contohnya, epitel laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Epitel transisional. Epitel transisional bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis dan bersifat impermeable. Contohnya, epitel pada kandung kemih, ureter, uretra, dan tubulus ginjal. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dan mesoderm. Komponen penyusun jaringan ikat. Komponen sel terdiri dari makrofag, fibroblast, sel tiang, sel lemak, sel darah merah, sel darah putih, dan melanosit. Komponen matriks dan serabut terdiri dari matriks, serat kolagen, serat elastik, dan serat retikuler. Klasifikasi jaringan ikat. Jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang sejati, jaringan darah, dan jaringan limfa. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Ini contoh gambar dari jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, dan sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi jaringan ikat longgar yang pertama memberi bentuk organ dalam, yang kedua menyelubungi serat otot, yang ketiga merekatkan jaringan di bawah kulit, yang keempat membentuk membran. Yang kedua, jaringan ikat padat. Ini contoh gambar dari jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya, jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang, dan tendon dan ligamen. Yang ketiga, jaringan lemak atau adipos. Ini contoh gambar dari jaringan lemak.
Jaringan lemak adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Fungsi jaringan lemak melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan alat pengatur suhu. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Jaringan tulang secati. Sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteosit. Struktur jaringan tulang secati atau disebut sistem Havers. A. Saluran Havers. B. Laguna. C. Canaliculi. D. Lamella. E. Matriks. Jaringan darah. Pengertian dari jaringan darah merupakan jaringan yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Fungsinya antara lain membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, dan mencegah infeksi dan memerangi kuman. Penyusun jaringannya adalah plasma darah, eritrosit atau sel darah merah, dan leukosit. Berikutnya adalah jaringan limfa. Pengertian dari jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Cara kerja otot yaitu satu, miosin aktif. 2. Saat kontraksi. 3. Saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita I kembali memanjang dan zona H kembali muncul. Klasifikasi jaringan otot. Terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada otot polos atau viscera. Berbentuk gelondong dengan inti di tengah, bekerja secara tidak sadar, involuntar, atau bersaraf-saraf otonom, dan tidak mudah lelah. Contohnya jaringan pada usus, lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, dan organ dalam rongga tubuh lainnya. Yang kedua ada otot lurik atau rangka. Berbentuk silinder panjang dengan inti di tepi. Daerah terang isotop atau pita 1 dan daerah gelap anisotop atau pita A pada otot lurik dapat terlihat dengan jelas karena bentuknya teratur. Contohnya otot yang menempel pada tulang atau daging. Yang terakhir ada otot jantung.
berbentuk silinder panjang dengan inti di tengah, bercabang, bekerja secara tidak sadar, involunter, atau dipersarafi sistem saraf otonomi. Contohnya otot pada jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf. Berikut adalah gambar dari struktur sel saraf. Ada dendrit, ada badan sel, ada akson, ada sel Schwann, selubung myelin, nodus Ranvier, dan sinopsis. Macam-macam jaringan saraf. Saraf multipolar, saraf bipolar, saraf unipolar. Saraf sensorik, saraf interneuron, saraf motorik,